Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di kajian syarah kitab Birrul Walidain, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas hadis nomor 33 sampai 34. Di mana Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Hajjaj bin Minhalin, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, qala, ia berkata, Haddatsana Syu'batu, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, qala, ia berkata, Akhbaroni Muhammad bin Abdul Jabbar, telah menghabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Jabbar, ia berkata, Sami'tu Muhammad bin Ka'bin, aku mendengar Muhammad bin Ka'ab, annahu sami'a Aba Hurairah yuhaditsu, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah menceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rahima sujnatun minar rahmah, sesungguhnya rahim itu bahagian dari kata Rahman. Taqulu, maka rahim ini berkata, Ya Rabbi inni zulimtu, wahai Tuhanku sesungguhnya aku ini didolim. Ya Rabbi inni quti'tu, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini diputuskan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, sesungguhnya aku. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Payujibuha, maka Allah menjawab apa yang dikatakan oleh Ar-Rahim, yaitu tali kekerabatan, ala tardoina, apakah kamu tidak ridho, an aktoa man kotoaka, aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu, wa asilu man wasolaki, dan akan menyambungkan orang yang menyambungkanmu. Hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwasanya kekerabatan ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dizalim. Ya Allah, aku diputuskan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, apakah kamu tidak ridho aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu, dan aku akan menyambungkan orang yang menyambungkanmu. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitab Birrul Walidain, bahwasanya menegaskan pada kita semua tidak akan ada orang yang paling merugi di dunia selain mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi memutuskan tali silaturahim dengan ibu bapak kita sendiri. Kenapa?
berarti kita akan menjadi orang yang paling belangsak, menjadi orang yang paling menderita, sebab Allah akan putuskan berbagai macam kebaikan kepada kita semua. Puncaknya adalah ketika kita memutuskan tali silaturahim dengan keluarga kita, khususnya dengan ibu bapak kita, maka pintu surga itu akan menjauh dari kita. Begitu juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauh dari kita, dan yang akan mendekat tiada lain adalah neraka dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak akan ada orang yang beruntung selain mereka, orang-orang yang menyambungkan tali silaturahim dengan kedua orang tuanya. Dalam artian orang tua ridho kepada dia, maka Allah akan meridhoi dia, sehingga orang tersebut akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan rahmat, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih jelasnya lagi, di hadis nomor 34 Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Sulaiman bin Abdirrahman, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdirrahman. Haddatsana Sulaiman bin Utbah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Utbah. Haddatsana Yunus bin Maisarata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Maisarah an Abi Idrisa al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dardai, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka pada orang tua. Dan kedurhakaan yang nyata seorang anak terhadap orang tuanya tiada lain adalah ketika dia memutuskan tali silaturahim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hal ini menegaskan pada hakikatnya kita seorang anak tidak akan ada melainkan dengan jasa kedua orang tua kita. Sehingga orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan silaturahim terbaik dari kita. Lantas kita memutuskan, kata Nabi, la yadkhulul jannata aqun, orang yang memutuskan tali silaturahim dengan orang tua tidak akan masuk surga. Wala mudminu khamrin, dan dia adalah orang yang meminum khamr. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man saribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka dia tidak akan merasakan meminum khamr nanti di akhirat, yaitu di surga. Wala mukadzibun bil qadari, tidak juga orang-orang yang mendustakan terhadap takdir. Perihal takdir ini, yakinlah seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan seluruh takdir
takdir kepada kita semua, lalu kita disuruh oleh Allah memilih takdir untuk diri kita, niscaya kita akan memilih takdir yang dipilihkan oleh Allah. Maka yakinlah, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu zalim terhadap hamba-hambanya. Maka Allah lah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya bagi kita. Hanya ada dua sikap pilihan kita. Satu, kita bersabar mendapatkan takdir yang kurang sesuai dengan keinginan, maka berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersabar ketika mendapatkan takdir yang sesuai dengan keinginan, maka akhirnya pun Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga malaikat berkata, ajibtu lil mu'min ma asobahullahu illa kana khairan. Aku merasa takjub terhadap seorang mukmin. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, melainkan semuanya itu adalah kebaikan. Mendapatkan yang tidak sesuai bersabar, mendapatkan yang sesuai keinginan bersyukur, maka sabar dan syukur dua-duanya akan bermuara kepada apa? Kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.